Kita tak sangka dan kita tak sedar. Kita berjalan ni sebenarnya ada keseimbangan. Jalan kaki ni hari-hari kita tak ingat. Kita rasa memang kita boleh berjalan. Tapi satu hari kita tengok ada orang sakit, dia jalan-jalan jatuh, jalan-jalan jatuh. Pasal apa? Keseimbangannya tak ada. Jadi kita jalan ada keseimbangan. Burung terbang pun ada keseimbangan. Kapal terbang pun ada keseimbangan. Tak seimbang tak tahu pula apa jadi. Ni kapal terbang boleh tanya Kapten Syukur lah. Kita semua ada sini. Lawyer ada, ustaz ada, semua ada. Tukang rumah ada. Jadi keseimbangan ni, kita jalan tak seimbang, jatuh. Begitulah juga kita berjalan di atas jalan agama Allah mesti seimbang antara rasa takut kepada Allah dengan memandang rahmatnya. Tidak boleh berat sebelah. Bila berat sebelah, kalau tadi tak seimbang kita jalan jatuh, kapal terbang mungkin jatuh sengit. Kalau burung patah sayap jatuh, pernah kita lestik burung kena sayap jatuh, tak seimbang. Jadi begitulah juga kita, bila tidak ada keseimbangan antara khauf dan roja, maka perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak terganggu. Misalnya kalau rasa takut semata-mata, mati kita cepat putus asa. Takut semata-mata. Bukan saja cepat putus asa, makna cepat putus asa tu dia menghukum orang begitu. Tengok orang buat jahat sikit, wah engkau masuk neraka, tempat engkau neraka. Engkau dah jahat, engkau tak ada harapan. Pasal apa? Dia takut kepada Allah semata-mata. Dia tak mandang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau seimbang, tidak begitu. Tengok orang jahat, dah jahat, betul-betul jahat, taubatlah. Rahmat Allah itu luas. Allah berfirman, rahmati wasi'at kulli syai'in. Rahmatku itu meliputi tiap-tiap sesuatu. Satu hari Iblis dengar ayat ni. Iblis dia menyerupa manusia, dia senang hati. Seorang wali Allah nampak, "Oi Iblis, engkau senang hati juga ya. Patutnya engkau duka cita sebab engkau dah tahu tempat kau memang neraka." Iblis kata, Allah berfirman, rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu, termasuklah aku. Kalau Allah tidak bisa diampunkan, aku masuk surga. Tapi orang alim ni dia ingat ayat yang lain. Orang alim ni dia ingat satu ayat yang lain. Allah berfirman, kata orang alim ni, wali ni, wahai Iblis, Allah berfirman, sa'aktubuha lilladzina taqaw sa'aktubuha lilmuttaqin. Rahmatku itu aku tetapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Engkau jahat mana nak dapat rahmat daripada Allah. Jadi mana Iblis kalah juga. Apa yang saya nak ceritakan, Iblis yang memang tahu nasibnya itu di dalam neraka pun, dia masih menaruh harapan berdasarkan firman Allah Ta'ala tadi. Jadi maknanya Iblis pun tak putus asa.
dia tak putus asa. Tapi oleh kerana iblis ni tak ada khauf, maka tidak bolehlah dia nak berharap. Syarat tadi ada dua, khauf dengan rojak. Iblis hanya ada rojak saja. Walaupun nasib aku sudah ditentukan di neraka, aku masih menaruh harapan, kerana Allah mengatakan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu, tidaklah terkecuali diri aku. Tapi ketaatannya tak ada. Dia jalan sebelah, jadi sengit sebelah, rojak saja, tak ada khauf. Jadi iblis ini merupakan satu contoh, ya, makhluk yang kuat rojaknya, sifat rojaknya kuat, tapi tak ada khauf. Sebenarnya bila tak ada khauf, rojak pun tak ada. Misalnya seorang mukmin yang jahat, seperti orang yang ikut agama kebatinan, urusan masuk surga, masuk neraka itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kalau Allah mau masukkan orang yang jahat ke surga, boleh. Sebaliknya, Allah boleh masukkan orang yang baik ke neraka. Semuanya urusan Allah. Ini orang yang beragama kebatinan, dia berfaham begitu. Tapi mereka ni tak buat apa yang disuruh oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Tidak takut kepada Allah. Itu pun samalah dengan iblis ni. Sama dengan iblis. Betul-betul sama. Jadi kita diajar oleh Allah supaya berasa takut kepada Allah dan bergantung harap hati kita kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'uhu khawfan wa tama'an. Wad'uhu khawfan wa tama'an. Wad'uhu, waw tu dan, ud'u maknanya seru, sebut, ingat. Dan hendaklah kamu ingat, sebut dan ingat Allah dalam keadaan hati kamu khaufan, takut, wa tama'ah, penuh mengharap rahmatnya. Jadi dua-dua tuan-tuan, tak boleh dipisah. Bila Allah sebut khaufan, diikuti wa tama'ah. Kerana apa? Bila kita ingat Allah itu bersifat dengan sifat-sifat keagungan, kebesaran, kehebatan, maka menimbulkan rasa takut dalam hati kita. Serentak dengan itu juga kita akan ingat Allah itu mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Bila Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, maka hati kita mestilah bergantung kepada yang sempurna, Allah yang maha sempurna. Inilah dinamakan tamak. Tamak kepada rahmatnya yang sempurna, kekuasaannya yang sempurna, hikmahnya yang sempurna, urusannya yang sempurna, kasih sayangnya yang sempurna, pemberiannya yang sempurna, kemuliaannya yang sempurna. Semuanya sempurna. Sebab itu kita tak boleh pisahkan antara sifat jalal dan sifat jamal, antara sifat keagungan Allah dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita pisahkan.
Kalau dipisahkan itu menjadi salah, seperti yang berlaku di kalangan ulama Wahabi. Ulama Wahabi memperkenalkan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tapi dipisahkan. Bila dipisahkan tak boleh. Di kalangan umat, di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak memisahkan antara uluhiyah dan rububiyah. Mereka berpegang kepada dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altum man khalaqas samawati wal ard wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakulunna Allah. Ya Muhammad, kalau engkau tanyalah orang-orang kafir itu, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Nescaya orang kafir itu mengatakan Allah. Jadi orang-orang Wahabi kata orang-orang kafir itu percaya kepada rububiyah Allah, bahawa yang menjadikan alam ini, yang mentadbir alam ini Allah. Tapi mereka tak percaya kepada uluhiyah Allah, kebesaran Allah. Sebab itu mereka tak sembahyang, tak puasa, tak mengucap 2 kalimah syahadah dan sebagainya. Ini satu tafsiran yang salah, tuan-tuan. Sebab apa? Orang kafir yang menjawab Allah, kita tanya Acong pun gitu juga. Acong, siapa buat dunia ni? Tuhan Allah. Tapi Allah yang mereka sebut itu bukan Allah seperti yang kita faham. Ya? Sama ke atau berlain? Kalau seorang Cina dia fasih bahasa Melayu, dia sebut Allah, Tuhan kita Allah, kita juga Allah, tapi adakah sama? Dia sebut Allah tapi dia sembah patung lagi. Jadi itu berarti Allah yang mereka sebut itu bukanlah Allah yang sebenar. Itulah tagut. Sebab orang kafir menyembah tagut. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru awliya'umut tagut. Orang-orang kafir itu pelindung-pelindung, pengurus mereka ialah tagut, sembahan-sembahan mereka yang lain daripada Allah. Jadi orang kafir sebenarnya tidak ada kepercayaan kepada Allah sebagaimana yang kita percayai. Tidak ada sama sekali. Kalau orang Kristian pun tak ada. Sebab mereka percaya kepada Yesus itu Tuhan. Walaupun mereka gunakan kalimah Allah, tapi Allah bukan sebagaimana yang kita faham. Jadi sebab itulah dalil yang dikemukakan oleh orang Wahabi itu salah. Sebab itu tidak boleh dipisahkan antara uluhiyah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena kedua-duanya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala.